Prabowo bakal kembali ketemu Megawati, Niko Silalahi tantang bahas pemakzulan Gibran. Kusam. Saya udah mikir, aduh, ibu ku nangan gitu yo, hanya bisanya gitu, terus dikasih ke pembantu. Ya kalau pembantu bener ngasih makannya bener. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu gak bohong loh. Ya gimana aja dong, masa aku udah presiden kelima, udah itu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng banyak? Ayo presiden sopo yuk, sana aja dah. Itu seneng banget tuh. Nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana nggak bayar? Masa saya selalu dalam posisi tertekan. Kalau mahasiswa lagi demo, bilangnya ada yang menunggangi. Kalau rakyat yang demo, dibilangnya masa bayaran yang nggak ngerti hukum. Tapi hari ini yang bicara bukan rakyat biasa, bukan juga aktivis kampus. Mereka adalah purnawirawan TNI. Orang-orang yang dulu berdiri paling depan, pasang badan buat republik ini, dan mereka bilang Gibran harus dicopot. Ini bukan pernyataan biasa, ini sinyal bahwa demokrasi kita udah kelewat batas. Purnawirawan TNI bukan pasukan buzzer, mereka bukan pemuja kekuasaan, mereka juga tidak sedang cari panggung politik. Yang mereka punya cuma satu, memori tentang republik ini, tentang sumpah prajurit, pengabdian, dan kehormatan konstitusi. Mereka muncul ke permukaan bukan untuk bikin gaduh. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa saat anak presiden bisa nyelonong jadi cawapres lewat celah yang direkayasa, itu bukan demokrasi. Itu rekayasa kekuasaan. Masalahnya bukan pribadi Gibran. Masalahnya adalah jalur yang ditempuh Gibran. Di pendekatan dengan Pak Jokowi itu kemungkinannya sekarang dua. Kenapa Pak Prabowo itu harus melangkah tergopoh-gopoh mendekati Pemret, mendekati Bu Mega, mengakukan kesalahan, mengaku kekeliruan dalam pemilihan republik? Karena mungkin dengan Pak Jokowi itu kemungkinannya dua. Selama ini kan andalannya Pak Jokowi. Satu, urusan Pak Jokowi sudah dianggap selesai karena anak buahnya sudah di bawah kendali dia. Atau yang kedua, menganggap Jokowi ini semakin berbahaya secara politik. Oh ya? Ya, bisa kemungkinannya itu namanya analisis. Ini analisis terserah mana aja yang benar menurut menurut publik. Tapi saya menganalisnya gini, kenapa Pak Prabowo melakukan langkah tergopoh-gopoh ke Bu Mega, ke yang lainnya? Ya mungkin Pak Jokowi ini, mungkin dianggap udah selesai Pak Jokowi, kan orang-orangnya udah diambil semua. Ya. Kemudian mungkin juga dianggap semakin berbahaya. Pak Jokowi itu semakin kuat, sementara saya sudah berusaha mengendalikannya dari ini kok kendali masih tidak sepenuhnya di saya, lari ke Bu Mega, kan real. Kalau PDIP itu real kekuatannya, formal gitu. Jadi pertemuan dengan Bu Mega itu tidak semata-mata karena itu Lebaran, Idul Fitri dan segala macam. Ya itu kan covernya. Itu covernya. Pesan politiknya lebih tinggi ya. Kalau saya ya, pesan politiknya lebih tinggi. Dan itu tepat, sekali lagi bagus, itu harus dilakukan. Kita semua tahu, tanpa keputusan MK yang dilanggar etik itu, Gibran nggak akan sampai ke panggung Pilpres. Dan yang menyedihkan adalah semua lembaga hukum tahu itu salah, tapi nggak ada yang berani bilang stop. Dan sekarang satu-satunya kelompok yang punya nyali bicara justru mereka yang udah nggak pegang jabatan, yaitu purnawirawan. Pertanyaannya, kalau mereka aja berani bicara, kenapa yang lain diam? Ini bukan soal menang atau kalah politik. Ini tentang apa yang kita anggap penting sebagai bangsa. Apakah kekuasaan bisa seenaknya menyusun aturan sesuai selera? Apakah konstitusi kita cuma selembar kertas yang bisa disobek kalau penguasa perlu jalan pintas? Apakah anak muda Indonesia harus punya ayah presiden dulu biar bisa masuk politik?
Kalau hari ini Gibran dibiarkan naik tanpa koreksi, maka besok siapapun bisa mengulang pola yang sama. Dan kalau itu terjadi, berarti kita bukanlah negara demokrasi, melainkan pasar gelap kekuasaan. Seperti akhir-akhir ini, kita melihat banyak aksi wapres yang seakan-akan dia nggak ngerti sebenarnya mau berbuat apa. Bahkan untuk bikin satu video aja, malah lebih banyak jumlah dislike-nya ketimbang yang nge-like. Dari situ kelihatan betapa Gibran sering memaksakan dirinya untuk dapat diterima oleh kalangan lewat berbagai platform media sosial. Kalau dilihat-lihat, miris banget. Sekelas wakil presiden, orang nomor 2 di negeri ini justru jadi bahan gibah masyarakatnya sendiri. Karena dinilai belum punya kapabilitas yang mencukupi sebagai pendamping presiden. Pertemuan dengan Pak Prabowo dan bilang secepatnya itu. Nah, itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Kemarin pada puncak Hari Buruh Nasional di Monas seharusnya menjadi momen unjuk gigi bagi presiden beserta sang wakilnya di hadapan ribuan massa buruh dari berbagai daerah. Tapi entah kenapa, ada angin apa juga kita semua nggak tahu. Gibran justru tidak hadir di sana. Kita malah diperlihatkan sosok Puan Maharani yang tampak akrab bersama Presiden Prabowo. Bukannya itu momen penting ya? Atau jangan-jangan Mas Gibran kemarin belum kelar bikin kontennya? Oh ya, jangan lupa, ada yang masih kangen main ke Jakarta. Mungkin karena udah jarang tersorot. Alhasil bapaknya Mas Gibran ini jauh-jauh datang dari Solo ke Polda Metro buat bikin laporan atas kasus tuduhan ijazah palsu. Yang kayak gini-gini tuh sebenarnya biar apa sih? Kenapa nggak dari dulu dibuktikannya? Kenapa baru sekarang mau repot-repot ngurus kasus beginian, Pak? Kangen disorot kamera ya, Pak? Mending ikut bikin konten bareng anaknya aja. Siapa tahu yang dislike makin banyak. Ampun deh, Pak. Nggak anak, nggak bapak. Sama-sama rumpi ya, say. Oke, bicara soal poin tuntutan pencopotan Gibran, tuntutan tersebut ditunjukkan kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebagai lembaga tertinggi perwakilan rakyat, jadi para purnawirawan TNI menilai bahwa keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diduga syarat akan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonan di pemilihan presiden 2024 yang lalu. Itu sebabnya MPR harus merespon sikap para purnawirawan TNI ini. Karena kalau MPR tidak merespon tuntutan ini dengan bijak, maka bisa dikatakan MPR telah gagal menjadi pengamanan konstitusi. Mungkin Gibran tidak akan dicopot begitu saja. Kita semua tahu betapa kuat tembok kekuasaan yang melindungi dia. Tapi ini bukan soal hasil, ini soal sikap patriotisme para purnawirawan. Bahwa yang salah tidak boleh dibenarkan. Jika ada yang melenceng, harus segera diluruskan. Kalau purnawirawan TNI udah ambil sikap, maka kita harus mulai berpikir, apakah nahkoda yang membawa kapal besar Indonesia ini sudah tahu mau ke arah mana bangsa ini dibawa? Pegiat media sosial, Niko Silalahi menantang Prabowo Megawati agar membahas pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hal itu diungkapkan Niko menanggapi rencana pertemuan kembali dua tokoh politik itu. Kabar itu sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kalau bukan dalam agenda pemakzulan anak haram konstitusi maka pertemuan itu hanya omong kosong, kata Niko dikutip dari unggahannya di X, Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Ayo dong Pak Prabowo, sekarang saatnya realisasi dari perjanjian batu tulis, tambahnya. Menurut Niko, Megawati punya jasa besar dalam karir politik Prabowo. Tanpa Megawati, ia menilai Prabowo kini bisa saja masih dalam pelarian. Saya paham tanpa Eyang Megawati maka panggung politik buat Bapak tidak akan terbuka dan bukan tidak mungkin Bapak masih seorang pelarian yang berlindung di Yordania, Yaga @pd_perjuangan. Pungkasnya, diketahui, Prabowo Mega baru bertemu pada April tahun 2025. Namun kini sudah ada rencana untuk kembali bertemu.